Posisi siap. Lompat ya. Silakan. Cut. 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 Pas. Atur nafas. Suhu. Keadaan di Man Karangasem sendiri relatif normal. Kegiatan senam dan olahraga bersama di lapangan menjadi rutinitas di Man Karangasem ini. Kembali ke studio. Baik rekan Ana, apa yang menjadi pertimbangan Man Karangasem membuat portal di depan gerbang? Berhubung akan berlakunya new normal dan penerimaan siswa baru serta penerimaan tamu, maka pihak madrasah membuat sebuah tindakan preventif untuk diadakan penjagaan di depan gerbang. Dengan SOP yang dianjurkan pemerintah, kembali ke studio. Baik, itulah informasi dari rekan kami yang ada di Man Karangasem. Kita berjumpa lagi di akhir pekan dengan penyampaian Satgas COVID-19 dan wawancara Kepala Madrasah terkait penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Ada delay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, langkah awal yang dilakukan oleh Man Karangasem dalam mencegah penyebaran coronavirus di lingkungan madrasah yaitu dengan melakukan kegiatan pagi berupa senam bersama, di mana seluruh sivitas akademika Man Karangasem ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita mampu melawan pandemik ini. Di lapangan sudah tergabung bersama kami, reporter Man Karangasem untuk memberikan informasi lebih lanjut. Silakan rekan David dengan laporan Anda. Baiklah, pagi hari ini kita sudah berada di lapangan olahraga Mansaka, di mana salah satu programnya adalah untuk melakukan senam pagi yang nanti untuk penanggulangan COVID-19. Saya David Zulkifli selaku reporter media center dari Mansaka menyampaikan terima kasih banyak dan semoga kita sehat selalu. Amin. Setiap begini artinya nafas yang diatur. Siap-siap kiri. Belum apa-apa. Kencang lagi. Posisi siap. Saya akan melompat.
Pemirsa, kita juga sudah tersambung dengan rekan kita yang berada di depan gerbang, rekan Nana Wijaya. Silakan Anda sedikit menceritakan. Di depan gerbang dengan cuci tangan dan alat ukur suhu. Keadaan di Man Karangasem sendiri relatif normal. Kegiatan senam dan olahraga bersama di lapangan menjadi rutinitas di Man Karangasem ini. Kembali ke studio. Baik rekan Nana, apa yang menjadi pertimbangan Man Karangasem membuat portal di depan gerbang? Berhubung akan berlakunya new normal dan penerimaan siswa baru serta penerimaan tamu, maka pihak madrasah membuat sebuah tindakan preventif untuk diadakan penjagaan di depan gerbang. Dengan SOP yang dianjurkan pemerintah, kembali ke studio. Baik, itulah informasi dari rekan kami yang ada di Man Karangasem. Kita berjumpa lagi di akhir pekan dengan penyampaian Satgas COVID-19 dan wawancara Kepala Madrasah terkait penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, langkah awal yang dilakukan oleh Man Karangasem dalam mencegah penyebaran coronavirus di lingkungan madrasah yaitu dengan melakukan kegiatan pagi berupa Nanti untuk penanggulangan COVID-19. Mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini sudah rutin kita lakukan, di mana menjadi program kita. Baiklah, saya David Zulkifli selaku reporter Media Center dari Mansaka menyampaikan terima kasih banyak dan semoga kita sehat selalu. Amin. Setiap begini artinya nafas yang jatuh. Siap yang kiri. Belum apa-apa. Pemirsa, kita juga sudah tersambung dengan rekan kita yang berada di depan gerbang, rekan Nana Wijaya. Silakan Anda sedikit menceritakan bagaimana situasi di Man Karangasem saat ini. Ya, baik rekan Malik yang berada di studio. Bisa kita lihat di belakang kita sudah ada SOP penjagaan di depan gerbang dengan cuci tangan dan alat ukur suhu. Keadaan di Man Karangasem sendiri relatif normal. Kegiatan senam dan olahraga bersama di lapangan menjadi rutinitas di Man Karangasem ini. Kembali ke studio. Baik rekan Nana, apa yang menjadi pertimbangan Man Karangasem membuat portal di depan gerbang? Berhubung akan berlakunya new normal dan penerimaan siswa baru serta penerimaan kamera mana?
Sini sedikit sampai dulu. Gitu. Pas di sana Pak. Pas di mejanya itu. Oh di sini. Gitu. Mereka pilih. Tidak enak. Ya. Bentar Pak, saya mulai sekarang. Ada berapa anak yang? Ada berapa anak yang ini online? Sudah 48. 48. Gitu. 48. Oke. Ya Pak, bisa dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati Ketua Panitia bersama Bapak Abu Bakar SPD. DRS Abu Bakar apa? Oh SPD ya. Anak-anakku yang saya cintai, yang pada saat ini insya Allah mengikuti kegiatan bersama di pembukaan ini. Dimanapun Anda berada, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi segala sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjalankan hidup. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan puji syukur ini Allah juga mencatat sebagai salah satu bentuk amal ibadah kita. Salam dan sholawat semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya. Anak-anakku yang saya cintai, dimanapun Anda berada, pertama saya ucapkan selamat dulu. Anda telah bergabung dengan kami di Karangasem dan mencatatkan pilihan di Karangasem. Ini sesuatu yang tidak salah menurut saya, karena Karangasem secara ini kedudukannya ada di Karangasem. Anda memiliki pilihan yang sangat tepat, sebab Karangasem memiliki visi baiklah untuk kegiatan bersama ini. Pada intinya dikat dulu aja Pak. Dikat dulu aja. Online. Iya, live. Suaranya masih tak mati. Ya, Sebentar. Sudah Pak. baik anak-anak, mohon maaf ada kendala sedikit teknis di studio. Kembali saya ucapkan selamat bergabung anak-anak yang ada dimanapun Anda berada. Kita tidak bisa ketemu langsung, kita tidak bisa bergabung tatap muka langsung, tapi dengan melalui
live streaming ini mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari kegiatan bersama dan kecintaan Anda terhadap Man Karangasem. Karena situasi yang tidak memungkinkan. Situasi saat ini kita dihadapkan pada situasi di mana COVID-19 ada di lingkungan kita. Sehingga kegiatan bersama ini dilaksanakan melalui daring. Anak-anakku yang saya cintai, Man Karangasem pada intinya adalah sebuah lembaga pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Man Karangasem mendidik Anda semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlak mulia, memiliki pengetahuan umum, dan memiliki keterampilan. Untuk itu, saya harapkan Anda nanti ketika Anda bergabung di Man Karangasem, yakinkan bahwa Anda siap untuk belajar di Man Karangasem secara utuh. Oleh sebab itu, anak-anak, persiapkanlah diri Anda. Mudah-mudahan dengan persiapan Anda yang matang, belajar Anda nanti akan menjadi lebih baik. Tidak ada suatu kata yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika Anda punya kemauan, saya pikir pasti di sana ada jalan. Apalagi kalau Anda mau belajar sungguh-sungguh, mudah-mudahan dengan kemauan Anda nanti, kesuksesan akan Anda miliki. Anak-anakku yang saya cintai, ada beberapa unsur di Man Karangasem ini sebagai warga madrasah, terutama unsur sumber daya manusia. Nama saya sudah banyak yang kenal, yaitu Supriyanto, yang insya Allah sementara ini tinggal di BTN Wahyu Kecicang. Jadi yang dari Kecicang insya Allah sudah banyak yang tahu. Kemudian yang kedua, unsur warga madrasahnya itu adalah tenaga pendidik, yaitu guru. Insya Allah nanti salah satu atau salah seorang guru di samping kita itu sebagai ketua Madsama pada saat ini ialah Pak Abu Bakar. Ada yang lain juga nanti anak-anak. Jadi nanti insya Allah akan perkenalkan diri masing-masing. Yang selanjutnya, tenaga pendidik adalah guru bimbingan konseling yang insya Allah yang ditangani oleh Ibu Nurdiana. Ya memang masih terbatas guru bimbingan konselingnya, seharusnya ada 3 orang, tapi untuk sementara di Man Karangasem ini ada masih 1 orang. Untuk guru-gurunya, saya pikir semuanya sudah hebat-hebat semua, karena semua memiliki kualifikasi yang baik. Jadi kalau Anda mau belajar di Man Karangasem, insya Allah guru-guru yang ada di Man Karangasem akan siap untuk membimbing Anda menjadi orang-orang yang hebat juga. Kemudian ada KUTU anak-anak, yang sementara ini memang masih kosong. Mudah-mudahan nanti dalam waktu yang dekat, tidak terlalu lama akan ada KUTU-nya. Kemudian tenaga administrasi, bendahara juga ada di Man Karangasem, ada bendahara komite, ada bendahara rutin. Kemudian pustakawan, di sana nanti Anda akan ketemu dengan Bapak Miftah. Bapak Miftah itu ada 2, Bapak Miftah yang ada di IT dan ada Bapak Miftah yang ada di laboratorium. Kemudian unsur selanjutnya adalah siswa. Di Man Karangasem ini insya Allah tidak kurang dari 450 siswa secara keseluruhan. Jadi nanti ada teman-teman Anda yang sementara ini ada sendiri di rumah, jangan kecil hati. Insya Allah di Man Karangasem ini ada 450 siswaan
yang telah bergabung di MAN. Mudah-mudahan nanti Anda semakin bersemangat untuk bergabung di MAN Karangasem. Selanjutnya OSIS, organisasi siswa intra sekolah, jadi intra madrasah ya. Kalau kita madrasah, intra madrasah. Yang insya Allah anak-anak juga punya kesempatan untuk menjadi pengurus-pengurus OSIS nanti. Selanjutnya adalah karyawan yang ada di CS dan Satpam. Anak-anakku yang saya cintai, keberadaan MAN Karangasem sebagai lingkungan pendidikan atau dikenal dengan Wiyata Mandala memiliki fungsi, yaitu pertama mendidik. Insya Allah nanti guru-guru yang seperti apa yang saya sebutkan tadi akan mendidik Anda menjadi orang-orang yang hebat. Yang kedua, mengajar. Mengajar adalah salah satu fungsi juga di MAN Karangasem. Fungsi sekolah pada intinya adalah mengajar. Kemudian yang selanjutnya adalah melatih. MAN Karangasem nanti juga akan melatih Anda menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat dalam arti karakternya. Mudah-mudahan nanti Anda siap untuk kami didik, untuk kami ajar, dan untuk kami latih. Anak-anak yang saya cintai, selanjutnya dalam kurikulum kita juga akan menyediakan MAN Karangasem nanti. Harapan kami lulusannya adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Budi pekerti ini terkait dengan hal-hal yang terkait etika dan estetika. Nanti Anda akan dikembangkan bagaimana etika Anda, yaitu terkait dengan percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan Anda ke depannya semakin berkah, memiliki arti, dan insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Yang kedua, dalam beretika nanti Anda juga akan dididik memiliki moral Pancasila. Sebab dengan moral Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia ini, mudah-mudahan kita dalam bernegara, dalam bermasyarakat selalu berpedoman pada Pancasila. Yang ketiga, bersikap dan bertingkah laku yang baik. Ini menjadi salah satu hal, ini menjadi salah satu norma di kehidupan kita. Ketika kita bertingkah laku yang baik, ketika kita berbuat yang baik, insya Allah penghargaan akan kita dapat dari lingkungan dan akan kita dapat dari sekitar kita. Yang terakhir, etika kita adalah disiplin. Orang disiplin insya Allah akan menuai sukses. Disiplin ini kita bisa maknai menjadi 3 ranah, yaitu disiplin tempat di mana Anda berada. Misalkan ketika Anda berada di masjid, bagaimana kita harus berdisiplin di masjid. Ketika Anda di pasar, kita harus berdisiplin bagaimana kita ada di pasar. Ketika Anda di madrasah, bagaimana Anda tetap memiliki disiplin bagaimana Anda ada di madrasah. Kemudian disiplin waktu. Islam mengajarkan
terkait dengan waktu ini cukup baik sekali. Salah satu contohnya adalah sholat 5 waktu. Kita harus tepat waktunya itu. Ini adalah salah satu didikan agama kita yang insya Allah akan menjadikan orang terutama orang Islam ini semakin memiliki disiplin terhadap waktu. Waktu tidak akan pernah berulang. Waktu tidak akan pernah kembali. Maka dari itu, Anda mulai sekarang harus disiplin waktu. Dalam bahasa kerennya itu Anda harus mampu memanage waktu dengan baik. Anak-anakku yang saya cintai, selanjutnya dalam estetika, yaitu Anda nanti diupayakan menjadi orang-orang yang memiliki perasaan halus, perasaan yang memiliki empati terhadap sesama, perasaan memiliki empati terhadap lingkungannya, perasaan memiliki empati terhadap hal-hal yang ada di lingkungan kita. Insya Allah dalam kurikulum kita nanti kita akan mencoba mulai tahun ini kita memberikan apresiasi seni melalui bagaimana Anda nanti bisa memiliki perasaan yang halus itu. Kemudian melalui persepsi seni. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Anda juga dengan kreasi seni, Anda nanti akan memiliki perasaan yang halus. Anak-anak, selanjutnya saya berharap Anda semua itu muncul menjadi orang-orang yang suka belajar. Untuk menjadikan Anda orang yang suka belajar, ini memang tidak mudah. Hambatan-hambatan, halangan-halangan pasti ada. Apalagi di zaman sekarang ini. Insya Allah di lingkungan Anda ada alat yang namanya HP. Di satu sisi HP ini bagus, di satu sisi HP ini kurang bagus, dan bahkan membawa celaka. Ketika Anda membawa ke sisi yang bagus untuk belajar, insya Allah kesuksesan Anda akan menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi ketika Anda membawa sesuatu yang kurang bagus, bahkan akan menjadi Anda celaka. Banyak contoh di lingkungan kita. Dengan HP, tiba-tiba dia dipanggil polisi. Dengan HP, tiba-tiba dia berurusan dengan kejaksaan. Dengan HP, bahkan dia akan masuk dengan ke penjara. Untuk itu, bijaklah Anda dalam menggunakan HP. Karena saya yakin orang tua memberikan HP kepada Anda tujuannya adalah baik, yaitu agar fasilitas belajar anak-anaknya itu akan terpenuhi. Karena dari HP lah kita banyak sekali informasi-informasi yang kita terima. Apalagi terakhir Kementerian Agama telah mengunggah ratusan buku terkait dengan pembelajaran. Salah satunya adalah buku-buku pelajaran yang ada di Madrasah Aliyah. Silahkan nanti Anda download buku-buku tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. Atau bahkan buku-buku umum. Jadi Anda di sini tidak usah perlu buku. Kalau mau download, mungkin Anda perlu fasilitas WiFi, silahkan datang ke sekolah untuk download, kemudian balik lagi. Tetapi ingat, ketika ke madrasah, jangan sampai Anda lupa tetap menggunakan protokol COVID-19.
nanti ke madrasah, minta password, kemudian ada download, setelah itu pulang cepat. Gemar membaca ini atau gemar belajar ini di madrasah aliyah akan dikembangkan. Bagaimana nanti Anda akan menyukai belajar, terutama dalam kaitannya belajar ini adalah membaca. Jadi harapan saya Anda banyaklah belajar atau banyaklah membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Buku di perpustakaan ini sudah disediakan cukup banyak sekali. Mudah-mudahan Anda nanti akan gemar untuk menuju ke perpustakaan. Sebab dengan gemar membaca, orang-orang hebat itu akan muncul. Saya yakin 10-20 tahun ke depan, kalau ada gemar membaca saat ini, tidak menutup kemungkinan orang-orang hebat dari Karangasem akan muncul. Untuk itu cintailah Anda membaca. Dan sekaligus di sana, harapan saya setelah belajar, Anda juga mau menulis. Sebab penulis-penulis muda saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi tidak hanya sekadar menulis saja, tapi suatu saat Anda juga akan mendapatkan uang dari hasil tulisan Anda. Selanjutnya, gemar Anda nanti adalah pertama baca, yang kedua gemar untuk belajar. Apapun pelajaran. Apalagi nanti ke depan Madrasah Aliyah Karangasem ini akan kita upayakan menjadi salah satu madrasah yang berbasiskan IT sekaligus berbasiskan keterampilan. Jadi nanti Anda akan belajar beberapa keterampilan di Karangasem. Silakan nanti dipilih sesuai dengan keinginan Anda. Yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Waka Kurikulum keterampilan-keterampilan apa saja yang ada di Karangasem. Yang ketiga, ke depan nanti Anda dengan suka belajar, Anda dengan suka baca, maka harapan saya Anda juga suka untuk meneliti. Para orang-orang hebat itu biasanya dia menjadi orang hebat karena sebetulnya adalah meneliti. Meneliti itu adalah membuktikan kebenaran. Untuk itu saya senang sekali ketika Anda sebelum berbicara meneliti dulu. Oh ya, ini ternyata yang saya sampaikan benar. Ini yang saya sampaikan salah. Sehingga Anda akan lebih menjadi kedepannya menjadi orang-orang yang bijak. Meneliti tidak harus yang besar-besar. Mulailah dari yang kecil-kecil. Misalnya terkait dengan hal belajar. Kenapa saya susah belajar? Diteliti. Oh ya, saya susah belajar karena menurut teori X itu harus begini. Lakukan teori X. Mudah-mudahan teori-teori itu akan memudahkan Anda belajar. Jadi peneliti itu bisa dari lingkungan kita. Tidak usah harus yang tinggi-tinggi dulu. Di lingkungan kita tulis, hal-hal yang setelah kita tulis, insya Allah nanti akan menjadikan Anda secara tidak langsung menjadi seorang peneliti. Oh, kebenaran akhirnya bisa teruji di sana. Kemudian yang terakhir nanti harapan saya dengan gemar belajar Anda akan bergairah menulis analitik. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia itu sangat butuh penulis-penulis muda. Mudah-mudahan dengan Anda menulis nanti, harapan saya tadi, di samping Anda bisa menulis dengan baik, Anda juga akan mendapatkan uang dari saya. Tapi jangan uang tujuannya, tapi nulisnya. Mudah-mudahan dengan tujuan menulis yang baik, uang akan datang sendiri. Itu adalah terkait dengan siswa nanti akan kita kembangkan Anda menjadi orang yang
suka belajar. Selanjutnya di Bangkarangasem ini akan berupaya bagaimana Anda menjadi orang yang suka bekerja keras. Bentuknya nanti di Bangkarangasem ini akan berikan penghargaan kepada Anda yang memiliki prestasi-prestasi di bidang fisik. Contohnya nanti Anda akan mempercantik kelasnya, akan mempercantik lingkungannya, nanti akan kita kasih penghargaan. Jadi silahkan nanti kelas diatur sedemikian rupa sehingga Anda betah menjadi orang yang belajar di dalam kelas. Karena saya yakin waktu Anda nanti hampir 8 jam itu ada di kelas. Untuk itu buatlah kelas itu menjadi kelas yang menurut Anda memberikan sesuatu yang betah ada di dalamnya. Kebutuhan udara, kemudian kebutuhan cahaya, kemudian hal-hal lain yang membuat Anda nyaman berada di dalam. Dalam mengembangkan siswa yang suka bekerja ini, kita juga akan mengembangkan keterampilan dan kecekatan. Bagaimana Anda memiliki keterampilan? Saya pernah mendidik beberapa siswa saya, ternyata hasil yang saya sampaikan itu ternyata dikembangkan oleh dia menjadi sesuatu yang ahli untuknya, yaitu terkait dengan keterampilan. Untuk itu, janganlah Anda menganggap remeh keterampilan yang nanti akan diajarkan di madrasah. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan bahkan menjadi bagian dari hidup Anda. Artinya bisa digunakan untuk pekerjaan Anda ke belakang. Selanjutnya, dengan bekerja keras ini, mudah-mudahan madrasah ini akan bisa penerapan teknologi. Kita sudah mulai, yaitu teknologi IT di madrasah ini. Makanya madrasah Karangasem ini di Bali terkenal dengan IT-nya, yang insya Allah orang-orangnya sudah mumpuni yang ada di dalamnya. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda semakin yakin dan akan semakin kuat untuk bergabung di Madrasah Aliyah Karangasem. Selamat mengikuti kegiatan bersama. Mudah-mudahan Anda nanti ke belakangnya semakin sukses. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segalanya, terutama kepada panitia. Dan sebelumnya, marilah acara ini secara daring, kegiatan bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya nyatakan kegiatan bersama secara daring diresmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bu ada yang mau disampaikan? Sudah mati? Masih streaming sih Pak. Oh, kalau masih dari streaming. Pak Bu ada yang disampaikan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Man Karangasem, yang terhormat Bapak Ibu Wakah Man Karangasem, Bapak Ibu Dewan Pendidik, beserta kaum TU, staf dan karyawan. Saya sebagai Ketua Panitia Madrasah
menyampaikan selamat datang kepada siswa baru dan selamat bergabung di Mansaka. Mudah-mudahan seluruh siswa yang lama maupun yang baru kerasan di Karangasem sampai menyelesaikan studi sampai selesai. Selanjutnya saya selaku panitia Marsama menyampaikan dalam kondisi COVID-19 sekarang ini kita sangat prihatin, maka pembelajaran dilakukan secara online. Untuk itu seluruh siswa baru yang maupun yang lama agar aktif selalu mengikuti pembelajaran di Karangasem. Jadi semua yang berhubungan dengan pembelajaran, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Pendidik maupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Pendidik dilaksanakan, karena belajar itu adalah kewajiban. Jadi jangan dianggap remeh pembelajaran lewat daring. Jadi tetap aktif. Kalau misalnya tidak punya kuota, bisa mendekati madrasah kalau sudah tahu passwordnya. Jadi nanti pembelajaran biar semuanya diikuti, sehingga nanti ke depan madrasah ini bisa menjadi lebih maju. Kita akan menjadi generasi yang hebat dan bermartabat. Itulah salah satu moto daripada madrasah. Demikian saya selaku Ketua Marsama menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Ya. Sering bilang karena beda menghadapi orang dengan. Tapi Pak, pas tadi yang di luar suaranya kan langsung bubar, ya. Beda orang, berarti orang hebat-hebat ya yang siaran itu ya. Iya, betul. Di otaknya itu sama. Ada yang nanya, ada yang ini. Nanti di YouTube kita Kalau ada di streaming anak-anak. Oh gitu. Nih, komentar anaknya juga ada sini. Oh iya iya. Udah Itu ya, berapa ya? terima kasih ya. 75. Lumayan nonton. Lumayan Lumayan setengahnya. dari 100 Iya, lumayan setengahnya. Saya kan perkenalan di guru bidang studi ya. Iya, nanti lah. Nanti. Sudah dimasukkan ke guru di YouTube aja. Bisa? Gimana? Komando Diman Karangasem, Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD yang sebelumnya pernah menjadi kepala madrasah pada tahun 2004 silam. Kabupaten Karangasem berbatasan dengan sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, serta sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Karangasem, the spirit of Bali menjadi moto Kabupaten Karangasem. Berbekal dari itu, MAN Karangasem mencoba menjadi sebuah madrasah yang terdepan. Berikut sambutan Kepala Madrasah, Dr. Andes Supriyanto MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN Karangasem
adalah salah satu madrasah reguler dengan jurusan IPA dan IPS. Pada saat ini, MAN Karangasem dengan menanamkan nilai-nilai Islam menuju ke madrasah terbaik di Pulau Bali dengan moto "We are not the biggest, but we will do the best" untuk menuju madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa aplikasi yang kami ciptakan diantaranya Selamat datang di MAN Karangasem Best of IT. ALO atau perpustakaan online, EMIA atau absensi elektrik, START atau aplikasi raport, Komite Sistem atau aplikasi pembayaran, DIKOS atau aplikasi data pokok madrasah, SAO atau aplikasi ujian online, GGO atau aplikasi pelanggaran siswa. Visi madrasah menuju peserta didik berprestasi yang berwawasan kewirausahaan dengan dilandasi iman dan takwa. Misi madrasah 1. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. 2. Meningkatkan prestasi akademik lulusan. 3. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler. 4. Menumbuhkan minat baca. 5. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. 6. Meningkatkan wawasan kewirausahaan. Madrasah Aliyah Negeri Karangasem didirikan di atas sepetak tanah dengan luas 4.328 meter persegi yang berlokasi di Jalan Bukit Catu Subagan Amlapura 80813 Bali. Kegiatan belajar mengajar di madrasah berlangsung dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 3 siang. Kegiatan rutinitas dari hari ke hari dimulai dengan awal yang sangat indah, yaitu kegiatan tadarus dan sholat duha yang diikuti oleh seluruh keluarga madrasah. Upaya untuk melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, semata-mata menciptakan budaya kerja yang berintegritas, profesional, berinovasi, bertanggung jawab, serta memberikan keteladanan kepada seluruh warga madrasah. Laboratorium biologi, fisika, dan kimia berupaya keras untuk memetakan kemampuan siswa agar mampu berkompetisi pada serangkaian event dari berskala kabupaten sampai berskala nasional, memunculkan nama Madrasah Aliyah Negeri Karangasem sebagai salah satu madrasah yang berada di ujung timur Pulau Dewata yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya dari tahun ke tahun. Sholat zuhur berjamaah serta serangkaian kegiatan lain memberi warna religius dan meningkatkan dampak ketenangan dengan penguatan-penguatan akidah Islamiyah kepada siswa dan para guru. Ekstrakurikuler pada Madrasah Aliyah Negeri Karangasem sebanyak 24 cabang ekstra, salah satu di antaranya basket, bulu tangkis, pramuka yang menggeliat dari hari ke seharinya, PMR dengan berbagai bentuk simulasi untuk membentuk rasa sosial dan tanggung jawab, ekstra komputer, catur, silat, tari saman dan tari Bali, serta PKS.
Seluruh prestasi dan pencapaian madrasah saat ini, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional, tidak lain merupakan tujuan madrasah untuk melakukan yang terbaik, meski bukan yang terbesar. Man Karangasem, we are not the biggest, but we will do the best. Kami bukanlah yang terbesar, tapi kami mampu melakukan yang terbaik. Terbaik semata-mata demi meraih masa keemasan Madrasah Aliyah Negeri Karangasem. Mansaka itu kayak sel, walaupun kecil tapi keberadaannya sangat berarti. Mansaka itu mineral yang prestasi dan akhlaknya kayak ada manis-manisnya gitu. Mansaka, Madrasah Best of IT, which creating technology for better Muslim generation in the future. مدرسة عالية في كرنغاسم لا أستطيع أن أتكلم شيئا إلا كلمة واحدة ممتاز. Mansaka mule cenik, tapi mansaka becik. Madrasah Aliyah Negeri Karangasem, mansaka mule nyene. Sampunang sang saya teken Madrasah Aliyah Negeri Karangasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man Karangasem merupakan salah satu madrasah aliyah negeri di Provinsi Bali dengan sejarah panjangnya. Dimulai pada tahun 1996 dengan Kepala Madrasah Dr. Andes Sugiarto, Man Karangasem dinegrikan yang sebelumnya bernama Madrasah Aliyah Swasta Nurul Waton, Amlapura, Karangasem, Bali. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Dr. Andes Ansori dari tahun 1998 sampai dengan 2001. Pemimpin ketiga Madrasah Aliyah Negeri Amlapura adalah Dr. Andes Nur Hamid MED. Dilanjutkan dengan satu-satunya pemimpin wanita di Man Karangasem, Dr. Anda Munawaroh MA. Masa-masa keemasan berikutnya yang dipimpin oleh Moh Anwar MPD dilanjutkan oleh Bapak Pembangunan kita, Marhaban SPD MPDI pada tahun 2014. Kembali menjadi pucuk komando di Man Karangasem, Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD yang sebelumnya pernah menjadi kepala madrasah pada tahun 2004 silam. Kabupaten Karangasem berbatasan dengan sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, serta sebelah timur berbatasan dengan Selat Lombok. Karangasem, the spirit of Bali menjadi moto Kabupaten Karangasem. Berbekal dari itu, Man Karangasem mencoba menjadi sebuah madrasah yang terdepan. Berikut sambutan Kepala Madrasah, Dr. Andes Supriyanto MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man Karangasem adalah salah satu madrasah reguler dengan jurusan IPA dan IPS. Pada saat ini, Man Karangasem dengan menanamkan nilai-nilai Islam menuju ke madrasah terbaik di Pulau Bali dengan moto "We are not the biggest, but we will do the best" untuk menuju madrasah hebat, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa aplikasi yang kami ciptakan di antaranya: Selamat datang di Man Karangasem Best of IT.
ALO atau perpustakaan online, EMIA atau absensi elektrik, START atau aplikasi raport, Komite Sistem atau aplikasi pembayaran, DIKOS atau aplikasi data pokok madrasah, SAO atau aplikasi ujian online, GGO atau aplikasi pelanggaran siswa. Visi madrasah menuju peserta didik berprestasi yang berwawasan kewirausahaan dengan dilandasi iman dan takwa. Misi madrasah 1. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. 2. Meningkatkan prestasi akademik lulusan. 3. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler. 4. Menumbuhkan minat baca. 5. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. 6. Meningkatkan wawasan kewirausahaan. Madrasah Aliyah Negeri Karangasem didirikan di atas sepetak tanah dengan luas 4.328 meter persegi yang berlokasi di Jalan Bukit Catu Subagan Amlapura 80813 Bali. Kegiatan belajar mengajar di madrasah berlangsung dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 3 siang. Kegiatan rutinitas dari hari ke hari dimulai dengan awal yang sangat indah, yaitu kegiatan tadarus dan sholat duha yang diikuti oleh seluruh keluarga madrasah. Upaya untuk melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan tupoksi yang ada, semata-mata menciptakan budaya kerja yang berintegritas, profesional, berinovasi, bertanggung jawab, serta memberikan keteladanan kepada seluruh warga madrasah. Laboratorium biologi, fisika, dan kimia berupaya keras untuk memetakan kemampuan siswa agar mampu berkompetisi pada serangkaian event dari berskala kabupaten sampai berskala nasional, memunculkan nama Madrasah Aliyah Negeri Karangasem sebagai salah satu madrasah yang berada di ujung timur Pulau Dewata yang patut untuk diperhitungkan keberadaannya dari tahun ke tahun. Sholat zuhur berjamaah serta serangkaian kegiatan lain memberi warna religius dan meningkatkan dampak ketenangan dengan penguatan-penguatan akidah Islamiah kepada siswa dan para guru. Ekstrakurikuler pada Madrasah Aliyah Negeri Karangasem sebanyak 24 cabang ekstra, salah satu di antaranya basket, bulu tangkis, pramuka yang menggeliat dari hari ke seharinya, PMR dengan berbagai bentuk simulasi untuk membentuk rasa sosial dan tanggung jawab, ekstra komputer, catur, silat, tari saman dan tari Bali, serta PKS. Seluruh prestasi dan pencapaian madrasah saat ini, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan nasional, tidak lain merupakan tujuan madrasah untuk melakukan yang terbaik, meski bukan yang terbesar. Man Karangasem, we are not the biggest, but we will do the best. Kami bukanlah yang terbesar, tapi kami mampu melakukan yang terbaik. Terbaik semata-mata demi meraih masa keemasan Madrasah Aliyah Negeri Karangasem.
keberadaannya sangat berarti. Sudah Pak, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, calon siswa Madrasah Al-Fikri Karangasem. Perlu kebahagiaan perlu kita tingkatkan walaupun kita dalam situasi masih pandemi corona. Mudah-mudahan seluruh siswa maupun siswi calon siswa Man Karangasem selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberikan semangat yang sangat kuat dalam rangka mencapai cita-citanya. Dikarenakan bila tidak ada semangat yang kuat dalam diri Anda, dalam diri kalian, tentu tidak akan mungkin sesuatu yang kesuksesan akan menghampiri kalian masing-masing. Perlu kita ingatkan bersama bahwa kalian semuanya diberikan potensi yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap potensi antara satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Antara satu, tetapi yakinlah bahwa Allah memberikan potensi yang sangat kuat buat kalian yang akan sukses di kemudian hari sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kalian masing-masing. Sehingga perlu adanya suatu keyakinan yang sangat mendalam yang harus ada pada titik-titik kolbu kalian untuk mencapai sebuah cita-cita yang besar. Tanpa cita-cita yang besar, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang besar. Orang-orang yang besar saat ini adalah orang yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Meskipun kemampuan mereka tidak sama. Ada yang terbatas, ada yang kurang, dan sebagainya. Untuk itulah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya memohon, saya Mun Wahid, selaku Wakil Kepala Sekolah, PLT Kepala Sekolah Bidang Humas, mengharapkan, menghimbau, mari kalian bangkitkan dalam diri Anda sebuah semangat yang kuat. Semangat yang kuat, semangat tidak ada